Shalom. Terpuji nama Tuhan kalau hari ini saudara kita diberikan kesempatan untuk menikmati firman Tuhan. Siapkan hati pikiran roh saudara dengan Roh Kudus. Demikian juga dengan kita yang di sini. Untuk itu saudara-saudara mari lebih dulu kita berdoa meminta campur tangan Tuhan bersaat teduh dimulai. Baik, amin. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 384, Allah Bapa melindungi, bait yang pertama dan yang kedua. Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Bapa kami yang di surga, kami datang padamu sebagai anak-anak-Mu ya Allah. Kami mohon kiranya Engkau sertai, Engkau berkati ibadah kebaktian rumah tangga pada hari ini. Ampuni dosa dan salah kami, kuduskan kami semua. Dan biarlah ibadah ini terjadi dalam kuasa Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Tiba saatnya saudara kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 438. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, hari ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan tentang doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Karena kami percaya Bapa kami yang di surga sangat dekat dengan kami. Bapa selalu menjagai kami, menaungi kami, mengcover kami, memberkati kami ya Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami bahagia punya Allah yang seperti Engkau. Kami nyaman punya Allah yang seperti Engkau. Karena Engkau adalah Allah dari segala Allah, Tuhan dari segala Tuhan, penguasa alam semesta. Bapa, bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik saudara-saudara, kita buka Matius pasal yang ke-6.
ayat 9 sampai 13. Saya bacakan demikian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, shalom saudara. Saudara-saudara, doa Bapa kami ini luar biasa. Dan puji Tuhan, hanya kita yang panggil Allah itu Bapa. Enggak ada agama lain yang panggil Allah itu Bapa. Ya, ini sangat luar biasa, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi doa ini sangat penting karena ya doa itu adalah nafas hidup orang yang percaya. Dan disinilah Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa, Diajarkan pertama dikatakan bahwa Bapa kami yang di surga. Jadi Bapa kami nggak di kuburan, ya, nggak di pohon-pohon keramat, nggak di gunung, saudara-saudara, nggak di air terjun, nggak di mana-mana. Tapi alamat doanya yang di sorga. Jadi artinya saudara, kita ini anak Allah. Pulangnya nanti ke sorga, bukan ke neraka, ya. Karena Bapa kita ada di sorga. Bapa kami yang di sorga. Ini juga menggambarkan kedekatan saudara, ya, dengan Allah. Dekat Bapa dan anak. Anak tergantung kepada Bapa penyayang kepada anak, ya. Dalam bahasa Manado dikatakan Papa kami. Oh, luar biasa. Papi, hey apa kabar gitu kan. Papa kami yang di surga. Jadi dekat, hubungannya sangat dekat, ya. Dan juga dikatakan bahwa kalau Bapa dan kita itu begitu dekat, ini juga penggambaran bahwa kita sangat tergantung. Kita sangat tergantung oleh Tuhan. Kita nggak tergantung sama bos kita. Kita nggak tergantung sama orang kaya. Kita nggak tergantung dengan raja. Tapi kita tergantung oleh Bapa Sorgawi, ya. Karena dia adalah sumber kehidupan, saudara. Oleh karena itu dikatakan oleh kalimat keduanya, dikuduskanlah namamu. Ini artinya saudara-saudara kita mengakui Allah kita Allah yang suci, Allah kita Allah yang kudus, Allah yang tidak bisa disentuh oleh dosa. Ya, Allah yang sangat suci dan luar biasa, ya. Maka anak-anaknya juga harus hidup dalam kekudusan, ya. Karena firman mengatakan juga dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dan ke-16, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia, yaitu Bapa yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kudus itu nggak bisa ditawar-tawar, saudara. Kudus itu artinya kita sungguh-sungguh bersih setiap hari dan semua dosa yang menyerang pikiran, hati kita, menyerang indera kita harus kita tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah berjaga-jaga. Untuk bisa kudus kita berjaga-jaganya harus kuat setiap hari. Setiap hari harus punya keintiman. Setiap hari harus punya penyembahan. Setiap hari harus dengar firman. Setiap hari kita harus banyak bertanya dengan Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Minta dikuduskan dan minta kekuatan juga untuk menolak segala bentuk dosa, ya. Dikuduskanlah namamu. Kemudian juga dikatakan datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Ini penting saudara. Di rumah tangga kita kalau hadirat Allah nggak hadir, di gereja kalau hadirat Allah, kerajaan Allah tidak hadir. Di dalam persekutuan apapun juga, pada saat tahun kalau hadirat Allah nggak hadir, pasti di situ ada kekacauan, pasti di situ ada keributan, pasti di situ ada kebencian, pasti di situ ada tangisan, pasti di situ ada kesalahpahaman, di situ ada penindasan, di situ ada segala bentuk dosa, saudara. Untuk itu kita harus mendatangkan kerajaan Allah. Hadirat Allah harus kita alami. Untuk itu perlunya kudus.
Hanya orang kudus, hanya orang benar yang bisa berdoa menghadirkan hadirat Allah. Ya, yaitu kerajaan Allah. Ketika kerajaan Allah itu hadir, pasti ada cinta kasih. Pasti ada sukacita. Pasti ada shalom atau damai sejahtera. Pasti ada kelimpahan. Pasti ada kesembuhan batin. Ini penting saudara. Ya, banyak orang ke gereja, banyak orang ikut persekutuan, ikut doa semalam suntuk, tapi hatinya terus penuh dengan kepahitan, penuh dengan luka. Nggak bisa. Kita harus alami hadirat Allah di hati kita, sehingga ada kesembuhan batin, kesembuhan roh, maupun juga kesembuhan fisik. Ya, mujizat terjadi. Dan kalau kerajaan Allah itu hadir, iblis nggak sanggup hadir. Nggak mungkin ada kerajaan Allah terus iblis juga hadir, nggak mungkin saudara ya. Karena firman mengatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat yang kelima. Ya, jadi hadirkan kerajaan Allah. Maka kalau pagi hari kita harus mulai bangun dan mulai berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bapak hadir, aku butuh Engkau. Bapak hadir, bawa berkat-berkat Tuhan, ya, bawa shalom Tuhan, ya, dan seterusnya. Ya, kita menyembah, kita baca firman Tuhan, kita berdoa. Ini perlu saudara. Jangan sampai mulut kita tidak memuliakan Tuhan. Ya, baik, saudara-saudara. Kemudian juga dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nyaman, ada ketentraman, ada kuasa, ada buah-buah roh, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Pokoknya ada 9 buah roh. Itu ada ketika kehendak Allah jadi di bumi, ya. Tidak ada penderitaan, tidak ada intimidasi, ya. Walaupun ada masalah, kita sanggup memikulnya karena Tuhan Allah kita, Allah yang penolong, Allah yang baik, Allah yang memberkati, Allah yang peduli, Allah yang menopang, Allah yang memberikan jalan keluar. Maka jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita sudah alami suasana sorga Tuhan, saudara. Suasana yang tentram, ya, bukan suasana ketakutan, bukan suasana stres, bukan suasana depresi, bukan suasana tegang, bukan suasana kebencian, bukan, itu dari iblis saudara. Tapi ada suasana damai sejahtera, ya. Nah, di sini juga dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita nggak perlu banyak makan saudara. Makanan kita sekarang udah enak-enak, ya, secukupnya saja. Malah banyak orang sekarang makannya ditaker-taker saudara, ya. Apalagi perempuan-perempuan tuh takut gemuk banget dia, ditaker makanannya, dijaga kalorinya berapa banyak, ini berapa banyak, kok macem-macem. Ya, kalau saya tipe nggak kayak gitu, set sikat aja semua. Yang penting kalau udah kenyang cukup. Secukupnya. Artinya juga saudara-saudara, di sini kita diajak untuk peduli terhadap sesama. Kalau makanan kita masih banyak, bungkus, kita bawa ke jalanan. Banyak orang lapar saudara. Banyak pemulung saudara-saudara, banyak orang belum makan saudara-saudara, banyak orang menangis dan berdoa minta makan. Tuhan akan jawab mereka lewat kehidupan saudara. Luar biasa. Jangan ada makanan basi di rumah saudara. Bungkus, bawa. Dan ini saya ngalamin sekali saudara. Setiap makanan saya bilang bungkus mah, saya bungkus sendiri kadang-kadang. Saya bawa plastik. Saya berdoa, Tuhan saya mau kasih apa nih Tuhan, ke kiri apa ke kanan nih Tuhan, saya nggak ngerti. Tapi Roh Kudus itu hebat, ya. Biasanya saya ke kanan, kok hati saya pengen ke kiri. Pas saya jalan ke kiri, padahal waktu itu malam gerimis saudara. Itu ada ibu-ibu bawa gerobak, ya, anak-anaknya di dalam. Itu ada 4 anak saudara. Waktu saya kasih makanan, dia penuh dengan sukacita. Dia berterima kasih, sangat berterima kasih, karena dia belum makan. Jadi Tuhan pakai saya untuk memberkati orang itu, luar biasa. Saya bahagia, ya, saya bahagia. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus peduli terhadap sesama. Ya, jangan kita makan sesama kita nggak makan. Saudara kita nggak makan, dia kelaparan. Di rumah kita nasi basi, sayur basi. Aduh saudara, jangan sampai terjadi. Baik ya. Yang berikutnya pada ayat 12 dikatakan, dan ampunilah
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, ini kalau saudara dalami luar biasa. Kenapa orang tidak disembuhkan? Kenapa orang luka batinnya terlalu lama? Kenapa orang sampai stres? Kenapa sampai orang jadi ada yang gila? Kenapa orang sampai gak bisa tidur? Kenapa orang sangat bermasalah? Karena apa, saudara? Karena dia tidak melepaskan pengampunan. Sebenarnya waktu kita melepaskan pengampunan, kita sedang dipulihkan oleh Tuhan. Kita sedang disembuhkan oleh Tuhan. Kita sedang diberkati oleh Tuhan. Kita sedang memberkati banyak orang. Menyampaikan pengampunan dari Tuhan. Ini luar biasa. Jadi harus belajar. Ya, hanya orang yang tidak berhikmat yang tidak mau mengampuni. Hanya orang yang tidak bisa berjalan dengan Tuhan yang tidak bisa mengampuni. Ya, maka firman mengatakan tegas, kalau engkau tidak mengampuni, dosamu tidak diampuni. Kalau engkau mengampuni, Bapamu di sorga juga akan mengampunimu. Saudara-saudara, kalau kita nggak mengampuni artinya apa, saudara? Kita menutup pintu sorga buat kita sendiri. Ya, kita harus melepaskan hak pengampunan karena kita hidup diampuni untuk mengampuni. Ya, kita diampuni oleh Tuhan untuk suatu pengampunan. Jadi kita jangan egois, kita maunya diampuni sama orang lain, kita nggak mau mengampuni, nggak bisa. Ya. Itu kan ada suatu perumpamaan raja yang memberikan suatu pengampunan kepada hambanya. Tapi hambanya tidak memberikan pengampunan kepada sahabatnya. Tidak melepaskan utangnya, bahkan dicicil aja gak mau. Ya, akhirnya raja itu memberikan suatu hukuman sama hamba pertama itu. Kita juga begitu. Dan ingat saudara, ketika kita tidak mengampuni, jangan harap doa saudara penuh dengan kuasa. Karena hanya doa orang benar yang penuh dengan kuasa. Doa orang benar besar kuasanya. Yang benar itu adalah orang yang sanggup mengampuni. Dan ini perlu latihan, saudara. Itu bukan cespleng, sekedar bisa enggak. Aduh capek, saudara. Apalagi dulu saya ini pribadinya, pribadi pendendam. Suruh ngampunin orang yang salah, rasanya. Suruh mengampuni orang yang nipu kita, rasanya berat banget. Tapi belajar dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari detik-detik waktu, dari bulan ke bulan, akhirnya lulus, dan pengampunan jadi suatu hal yang biasa. Ya. Dan ketika saudara mengampuni, Tuhan Yesus berbahagia. Karena itu perintahnya Tuhan. Ketika saudara tidak mengampuni, saudara sedang bertentangan dengan firman dan saudara pasti kalah. Ya. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya, kalimat yang terakhir, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Jauhkanlah kami daripada yang jahat. Ya, itu artinya jauhkan kami dari sakit, dari celaka, dari keributan, dari semua bentuk kejahatan, ya, dari kenajisan, ya, kita dijauhkan itu semua. Ya. Nah, tapi kalau kita udah berdoa seperti itu, kita jangan datang-datang ke tempat yang gak benar. Kita berdoanya seperti itu, nongkrongnya di klub malam, nongkrongnya sama anak-anak narkoba. Ya dapatlah akhirnya, gak mungkin saudara bisa menang. Ya, jadi kita pun setelah kita berdoa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ya jauhkan pencobaan, jangan malah kita datang-datang. Ya, begitu saudara. Mari kita bersama-sama sungguh-sungguh mengikuti doa Bapa kami, ya. Yang disebut pertama, Bapa kami yang di surga, ini keintiman, kedekatan, ya. Dikuduskanlah namamu, kita juga menjadi pribadi yang kudus, ya. Datanglah kerajaanmu, itu artinya juga kita mengalami cinta kasih dan segala bentuk buah roh dan kuasa Tuhan, ya. Iblis dikalahkan, ya. Biarlah kehendakmu terjadi di bumi seperti di surga, ada kenyamanan, ada sukacita, ya, ada cinta kasih, ya, ada shalom tadi. Dan berikan kami makanan secukupnya, nggak usah berlebih-lebihan, karena kelebihan itu tidak baik, ya. Dan juga pengampunan. Mari kita belajar mengampuni dan dijauhkan dari segala pencobaan. Hidup kita sudah bahagia, saudara, kalau kita mendalami doa Bapa kami. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, biar ya Tuhan, kami bukan hanya tahu tentang doa Bapa kami. Bukan kami hanya tahu menyebut doa Bapa kami, menghafal doa Bapa kami.
tapi kami mengalami dan dihidupi oleh doa Bapa kami oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita responi firman Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 460. Tajam 460. Bait yang pertama. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Baik, kita berdoa. Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Jangan kehendak kami. Jangan kami suka memaksakan pendapat kami, ego kami ya Allah. Biar kami punya kepekaan untuk memahami rencana Tuhan di dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami, dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih Bapa. Bapa, bebaskan Indonesia dari COVID-19. Semua COVID-19 kami tolak, kami hancurkan dari bumi Indonesia, dari GKO Kristus Raja dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja dimanapun mereka berada, Engkau berkati. Bapak-bapak yang sedang bekerja kerja bakti di gereja juga Engkau berkati. Pak Tok, Bu Sri, Koster gereja Engkau berkati. Admin gereja Engkau berkati, Ibu Dewi. Dan semua orang terlibat dalam pelayanan, organis, song leader ya Tuhan, kameramen ya Tuhan, maupun juga sound system, semua Engkau berkati. Pekerja-pekerja gereja, pendoa-pendoa Engkau berkati. Komisi-komisi Engkau berkati, mulai dari sekolah minggu, pemuda, kom ibu, kom bapak, komisi musik gereja, PI ya Tuhan, komisi rumah tangga, maupun juga pedakam diakonia, dan juga panitia pemeliharaan, semua Engkau berkati. Gembala sidang Engkau berkati hamba sendiri. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk masa depan gereja GKO Kristus Raja. Hamba serahkan ke tangan pengasihan-Mu. GKO Bali ya Tuhan juga Engkau berkati. Pak Suwito untuk segera ditabiskan menjadi majelis, lulus ujian. Majelis-majelis di Bali semua Engkau berkati. Jemaat-jemaat Engkau berkati. Terima kasih Bapa, pakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan sidang sinode Engkau berkati. Sinode GKO Engkau berkati. Untuk terus bekerja bersama Bapa, Yesus dan Roh Kudus untuk saling mengasihi dan saling menyayangi. Terima kasih Bapa. Dan juga peneguhan majelis minggu depan juga Engkau berkati. Peneguhan pengurus komisi Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 360.
63. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Saudara, persembahan yang saudara kumpulkan di rumah-rumah tolong dibawa dalam ibadah minggu besok. Tuhan berkati, kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Kau berkati tangan-tangan anak-anak-Mu yang memberikan persembahan, dan supaya mereka bawa ke gereja sebagai persembahan di hari minggu besok. Balaskan kepada mereka berlipat-lipat kali ganda. Persembahan mereka dan kami semua kami serahkan kepadamu, untuk memelihara kehidupan gereja-Mu GKU Kristus Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, kita akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 453. Yesus kawan sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas ibadah singkat yang boleh terjadi bagi anak-anak-Mu. Tapi ya Tuhan, dalam segala keterbatasan hamba-Mu dalam menerjemahkan firman-Mu, Engkau sendiri yang menanamkan, Engkau sendiri yang memberikan pengertian, hikmat dan pewahyuan bagi anak-anak-Mu, supaya mereka boleh mendalami doa Bapa kami, lebih menghayati doa Bapa kami, dan melakukan segala sesuatu berdasarkan doa Bapa kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan berpisah. Berkati semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kehidupan-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Baik, shalom. Tuhan berkati kita semua. Hidup terus di dalam doa. Amin.